Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala da'wata ilal huda wa dilalata 'alal khairi wan nasihata lil muslimin min afdhalil qurbati wa arfa'id darajati wa ahammil muhimmati fiddin. Wadhalika sabilu anbiya illahil mursalin wa awliyaihi sholihin wal ulama il amilin ar-rasikhina fil ilmi wal yaqin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadinir rasulil amin wal habibil makin khatimin nabiyyin wa imamil muttaqina wa sayyidis sabiqina wal lahiqin wa ala alihi wa ashabihil mukhlisina shodiqin wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kembali ke halaman 130 baris kedua dari atas. Namun sebelumnya seperti biasa, yang mau ngopi silakan ngopi. Ya, Bapak Ibu yang mau ngopi silakan ngopi, yang belum bikin kopi silakan bikin kopi, yang mau ngeteh silakan ngeteh, yang mau air putih itu ada air gunung, silakan santai aja ya, nggak usah terlalu ngotot ya. Ngaji itu yang santai, yang tenang, adem, ayem, nggak usah galuh, nggak usah resah, nggak usah khawatir. Bismillah ya, bapak-bapak yang mau ngopi, mau rokok silakan. Ini namanya juga ngorok, ngopi, rokok, ngopi, ngolah pikir, rokok, roh sing pokok. Sapa wonge kang gelem ngolah pikire bakal weruh perkara-perkara sing pokok, dadi ora keganggu lawan masalah-masalah sing ora pokok. Ngopi roh, ngopi ngolah pikir roh yang pokok. Jadi kita bisa ngolah pikir kalau rohnya masih ada. Jadi roh itu adalah perkara yang pokok. Dengan roh itu kita hidup. Alhamdulillah. Kita bisa kumpul karena hidup. Kita bisa ngaji karena hidup. Jadi yang ngaji itu orang yang hidup. Nah, iya, yang mati orang usah bingung pengen ngaji. Wong mati. Enggak malah bayare larang lah. Ya kan? Satu paket berapa? Mumpung masih hidup ngaji. Ini namanya mensyukuri nikmat hidup. Alhamdulillah. Yang enjoy aja. Kalau kira-kira kakinya, dengkulnya udah mulai pegel-pegel, kesemutan ya. Ya kalau mau belonjor lah ya, nggak apa-apa. Yang kira-kira nyantai, yang enak, biar pikiran dan hatinya nggak terganggu. Belonjor boleh belonjor. Kalau pinggangnya kemeng-kemeng ya, kalau mau mundur-mundur cari senderan ya, silakan mundur-mundur cari sandaran. Ini saya ingatkan jangan lupa cari sandaran yang kuat. Sandaran yang kuat itu adalah sandaran yang tidak butuh sandaran. Itu sandaran yang kuat. Jangan bersandar kepada sandaran yang tidak kuat. Nanti tidak malah mundur-mundur ngeblak. Ngeblak itu apa? Ngeblak. Gelempang gitu ya. Silakan. Kalau udah ngopi, insya Allah ngantuknya hilang, matanya dene sudah ngopi kok masih ngantuk,
teklak-tekluk, gayer liar-liar, matanya merem. Ya yang mau ngantuk monggo silakan ngantuk, teklak-tekluk, liar-liar, gayer, merem nggak apa-apa, ya kan? Yang penting kan sudah berangkat ngaji, ya. Matanya merem nggak apa-apa. Yang penting hati dan pikirannya tetap melek. Alhamdulillah, monggo ndang ngopi. Yang belum bikin aja. Mumpung termosa masih panas. Aku juga tak ngopi. Wong aku ngongkon ngopi kok aku ora ngopi piye. Tak ngopi. Nah, aku ora ngopi ndak sampean sungkan. Ngopi ora ngopi kok ngopi. Alhamdulillah. Ini nikmat tambahan. Nikmatnya luar biasa. Kopinya kopi pahit. Kopi hitam. Keluaran Colok. Colok itu Gus Ngalor naik gunung yang tinggi namanya Gunung Muria. Itu nanamnya di puncak Gunung Muria. Di bawah turun. Dikirim ke Riyadhus Salikin. Ini kopi dari Sunan Muria. Alhamdulillah. Sing ra gelem ngombe salah dhewe. Wis wae sithik orang sithik ngalap barokah. Ya, kalau ngombe kopine wali. Lumayan anggere ngombe kopine wali engko ketularan dadi wali murid. Amin. Nek ora ya wali nikah. Alhamdulillah. Alhamdulillah tok to mriki. Nek mantap. Ayo silakan. Ya. Ayo yang rokokan. Ya. Tolong kopinya wali. Hidup itu yang santai Pak, nggak usah galuh, nggak usah udahlah, nggak usah. Pokoknya rezeki itu nggak kemana-mana, kalau kemana-mana berarti memang nggak rezeki. Jodoh juga tidak akan kemana, kalau kemana-mana namanya bukan jodoh. Sampai jadi orang lagi mau mikir apa? Mana-mana. Jangan mumpung masih di sini, digarap aja. Lah, pengen punya istri aja kok. Cita-citanya beli pakaian dulu Pak yang bagus, baju yang bagus, yang harganya mahal, sabuknya yang mahal, celana yang mahal, bajunya yang mahal. Ini kulitnya masih hitam biar agak putih dulu. Nggak pakai penting begitu. Orang perempuan nggak butuh itu. Pisang. Enggak. Ya. Kisah pembunuhan pertama kali itu diakibatkan perempuan. Ini kita ngopi dulu ya, ngopi dulu ya. Itu terjadi oleh anaknya Nabi Adam. Qabil sama Habil. Jadi Qabil membunuh Habil itu gara-gara perempuan. Itu. Tapi kan Qabil ganteng ya kan? Itu kena rebutan. Yang dijodohkan sama Habil itu ceweknya cantik. Nah yang dijodohkan sama Qabil gak patek cantik. Iri Pak. Gara-gara iri timbul dengki. Kalau dengki terus ingin membinasakan. Terjadilah rencana membunuh padahal saudaranya sendiri. Nah, akhirnya terjadi juga. Ya, Qabil membunuh Habil. Itu memperkara perempuan cantik. Padahal enggak begitu-begitu amat. Akhirnya Allah kasih pelajaran lewat burung gagak. Burung gagak itu ngoper-ngoper tanah itu. Karena waktu itu Qabil kebingungan habis bunuh ini mau dikemanain ini. Kan ilmu belum ada. Syariat juga belum gitu. Hanya burung gagak. Itu utusan Tuhan, nyoker tanah, kubur. Akhirnya Qabil dapat ilmu dari burung gagak, akhirnya dia kubur. Nah, pertama kali syariat mengkubur jenazah itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Alhamdulillah. Nah, orang kita jasadnya dikubur. Artinya apa? Ngapain sih kamu perkara casing, perkara jasad, sampai kok bela-belani bunuh-bunuhan? Itu cuman materi itu nggak akan langgeng. Dan ingat ya, yang cantik maupun yang tidak cantik sama-sama diciptakan dari tanah. Tuh lihat ujung-ujungnya balik jadi lemah.
Tidak begitu penting. Jadi sampai itu rapi-rapi ya, nggak ada kudu ganteng sih, nggak perlu. Istri sekarang tuh nggak butuh lagi ganteng. Ngomong ada orang perempuan juga nih, jujur ya, saya nggak mau ngarang. Misalnya ada istri punya laki pesek hitam, pernah nggak ibu jujur ya? Karena ibu-ibu berdoa, ya Allah suami gua hitam banget, ya kan? Putihin dong, pernah nggak? Ya Allah suami gua kok jelek amat, gantengin dong, ada nggak? Kenapa? Bagi wanita suami itu nggak penting. Biar suami hitam, yang penting ngasih itu. Saya nggak ngarang, jujur. Biar suami nggak ganteng, yang penting bagi itu. Siapa aja yang jawab? Ibu-ibu, perempuan. Apa sampai pengen ganteng sampai uang gue banyak. Coba deh. Biarin aja deh suami nggak pulang seminggu, yang penting ninggalin itu. Suami maka gak penting-penting. Orang itu. Celana nggak perlu mahal-mahal. Biarin deh suami celananya jelek, yang penting isinya. Nek nganggo celana kok kantonge. Lah nek nganggo sarung. Enggak perlu sarung mahal-mahal. Biarin deh sarung murahan. Yang penting dalamnya duit. Mana ada sarung dalamnya. Jadi enggak penting-penting amat udah santai aja. Jadi jangan berpikir yang begitu-gitu lah. Santai aja. Oh saya mau santai aja. Oh saya sarung saya nggak ada mbak, biasa-biasa aja. Itu fakta pak, itu fakta. Aku nggak ngarang, dia sendiri yang jawab. Gitu lah. Jadi jangan banyak pikiran. Udahlah. Pokoknya yang rezeki kita mesti nyampe ke kita. Wong kabeh itu barang pinjaman. Namanya barang pinjaman, kalau sewaktu-waktu dia ambil pemiliknya wajar apa tidak? Wajar. Caranya ngambil nggak tahu, itu terserah yang punya. Itu kadang-kadang nggak disadari sama kita. Materi dunia itu punya dua sifat. Kalau tidak dunia yang meninggalkan kita, cepat atau lambat kita dipaksa meninggalkan dunia. Lagi sedang cinta-cintanya ditinggalin, nyesek gak? Matinya nyesek. Lagi cinta-cintanya kita diusir, suruh ninggalin, nyesek gak? Makanya nggak usah dipikir teman-teman, santai aja. Itu tuh pokoknya nikmati hidup. Jadi kalau saya punya rumus gini, hidup itu indah kalau tahu caranya. Gimana caranya? Hidup itu untuk dinikmati, bukan untuk dipikiri. Nikmati hidup dengan rasa. Gak usah berpikir kayak dulu menikmati hidup itu. Ini aja udah mana. Alhamdulillah. Terus dulu putih kopi. Loh. Coba jangan buktiin oleh rasa. Enak. Alhamdulillah. Ini sampai rokok. Samsu. Walaupun di samsu kuning, yang hitam lagi habis. Alhamdulillah. Nikmat. Nah, pun monggo silakan. Makanya ngaji nggak ada tekanan nih. Ngerokok, nanti gimana enaknya jenengan, bagaimana indahnya jenengan. Insya Allah kalau jenengan itu ngaji merasakan nikmat, ada ladar, itu akan tampak pancaran cahaya di wajah ini berseri-seri. Nggak ada orang ngaji kok nutrus, itu perlu dipertanyakan. Beneran. Allah bizikrillahi tatmainul qulub. Ingat, hanya dengan zikir pada Allah itu jiwa adem ayem tentrem. Senyum, ya kan? Ini akan memancarkan hormon yang namanya hormon dopamin. Hormon dopamin itu hormon bahagia. Untuk memancarkan hormon dopamin itu hanya dengan cara satu, tersenyum, Pak. Cuman kalau mau terapi bahagia, tersenyumlah dalam satu hari 1 menit 20 kali senyum.
Itu dopamin. Beneran Pak. Makanya kalau ngaji tak aja tertawa. Kenapa? Biar bahagia. Lu sampai ngaji kan doanya Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Lu sampai ngaji aja kepaksa kok pengen bahagia. Ngaji karena nggak enak kok pengen bahagia. Ngaji ya harus bahagia. Karena menikmati hidup. Ini yang paling pokok, makanya roh yang pokok, ngolah pikir roh sing pokok. Nah, kita ini yang paling pokok roh ini. Kita bisa macam-macam karena ada rohnya. Budi ada roh ini, ada keluar masuknya nafas. Alhamdulillah. Orang duit-duit lah, nek isek tanda nek isek urip. Angger urip disyukuri, nikmat yang lain kintil. Saya kemarin dengerin Ustadz gitu, pokoknya anggur bisa urip ono napase, nikmat liyane itulah mana la ing sakartum la hazidan dan jenengan syukur nek oleh duwe akeh. Giliran duwe hilang, kehalu. Gini betul. Padahal saya urip. Angger saya urip Allah masih bisa ganti lebih dari yang hilang. Amin. Makanya kita ini kan nggak pernah nukurin hidup. Padahal kalau nggak mau syukur, wala in kafartum ina adabi tersiksa. Bukan Allah yang nyiksa, tersiksa oleh pikiran dan hatinya sendiri. Allah itu maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun, maha kaya. Wah, ini Allah saya, nggak tahu Allahnya jenengan, ya kan? Barangkali berbeda, ya nggak ngerti ya kan? Aku nggak. Kenyataannya gitu, itu caranya gitu. Yang nyantai, yang enak. Jadi ini kan tabarukan mudah, tinggal memahami aja gampang ya. Orang udah tahu artinya, baca udah tahu artinya udah ya. Nah, tinggal disimpulkan, pet. Oke, udah ngopinya, udah ngerokoknya udah siap. Kalau sudah, saya tak ngaji, didengerin boleh, nggak didengerin juga boleh. Yang mendengarkan bagus, yang nggak mendengarkan juga bagus. Kalau kira-kira didengarkan nggak enak di kuping, silakan. Kalau kupingnya mau disumbal pakai keset sambil mainan HP, monggo. Kuping-kupingnya sendiri, nggak usah dipaksa. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Ya, kan diskusi namanya, interaktif. Atau barangkali nggak siap Pak. Nah, ini harus berapa kali? Ya, Kali atau 5 kali atau 10 kali. Untuk Fatihah digunakan untuk subuh. ya. Nah, untuk doa untuk orang lain misalnya yang membutuhkan. Ya. Nah, ini harus dibatas berapa kali? Nah, di keterangan kitab ini tidak disebutkan berkali-kaliannya. Mari kita pakai itu. Kalau memang kebutuhannya sedikit, kan nggak perlu banyak-banyak. Sesuai dengan kebutuhan. Wah, ini berat. Dosisnya ditambah. Begitu aja wong subuh kok. Subuh itu Pak, petugas subuh itu namanya tabib. Ya kan? Kalau bahasa inteleknya dokter. Jadi nek sampean jadi tukang subuh, itu wis padha wae karo dokter. Cara ngobatinya ya yo nek dokter penyakitnya ringan, dosisnya yang rendah. Tapi kok berat banget ini dosisnya yang banyakan. Hal itu mau awake anget, bencana ping pisan ora apa-apa itu ngono wae lah. Jual ijo. Urusane piye, Pak? Aku iki kok cewek ora do. Dosisnya kudu akeh, ping 4 likur apa. Mana orang yang mana? Pas ngirikan barang itu loh. Nggih bener. Bulan namanya. Jadi kira-kira begitu ya, Pak. Sesuaikan. Wes pokoknya cuman mulai malam ini hari ini ya boleh jadi topik. Tapi harus ya yakin. Mohon maaf. Nggih. Ada lanjutnya ini kira-kira harus pakai air atau tidak? Itu pastilah. Boleh pakai air, boleh pakai ludahnya jenengan.
Mangapa tuh? Habis paling lho kami oh. Dulu ya boleh nek mentolo. Mboten cucu bali cu. Nek menit Mentolo. iya kan. Loh. Lidahnya tukang suwuk. Cucu bali cu ya. Loh, tapi kalau mau itu pakai air, dulu pernah melakukan itu para sahabat Nabi pakai air. Waktu beliau melakukan perjalanan musafir di tengah jalan kemalaman mau nginep di satu kampung dicurigain orang. Pernah dengar riwayat itu? Nah, tiba-tiba ya udah mau nggak boleh nginep, jalan terus. Dilalah kepala suku digigit serangga pak, mungkin mau ditutup apa, panas dingin meriang, golek dia obat, yang dokter gak waras-waras. Akhirnya ada pemikiran, prasangka itu tadi tuh di para musafir tadi, para kafilah yang tadi mau nginep nggak boleh. Barangkali di antara mereka ada yang membawa obat atau barangkali ada yang bisa ngobatin. Akhirnya dipanggil lah orang itu, disuruh ngobatin. Orang diwaca apa pak? Diwaca Al-Fatihah dalam segelas air, ya, dalam segelas air. Kemudian diminumkan dan sisanya diusapkan di tempat yang digigit serangga. Alhamdulillah adem panas. Terus dikasih seekor kambing. Begitu dikasih seekor kambing, malah pada ribut. Alasannya nanti dulu. Ini kambing halal apa haram? Kambing opah nyuwuk boleh gak diterima? Nyuwuk nerima opah boleh apa enggak? Boleh. Wes lah, urusan kondisi lah, urusan lagi ini kok gak bahas hukum. Nggak bisa. Karena standar kebenaran pada waktu itu adalah Rasulullah pak, karena Rasulullah masih ada. Standar kebenaran adalah Rasul. Nggak bisa kita main terima aja, kita harus tanya dulu sama Rasulullah. Udah urusan tanya nanti, kambingnya diterima dulu aja. Itu ceritanya ya benar. Nah akhirnya sampai di Rasulullah ditanyakan dulu bagaimana Rasulullah di penadaran peristiwa ini. Saya ngobatin orang pakai ayat Al-Quran. Baca apa? Surat Al-Fatihah. Bagus, cakep. Tapi saya diupai seekor kambing. Kambingnya sembelih. Nah, arep kodol bagi-bagi sak kancamu. Nah, aku arep kok bagi ya aku gelem ngono kira-kira. Kira-kira ngene ya. Itu nek kiai ya ngomong ya. Monggo lah. Masa aku ora mau bagi ya kan ngono aku sing fatwa ngono ya. Lho aku sing fatwa ya. Bagi-bagi. Kowe anak-anak mangan sate kambing kok gurune kiai ini ora mangan kok kowe mentolo ngono ya. Padahal upae nyuwuk. Tunggu suwuke sing ngekeki kiyaine kok mentolo. Ya usah aneh-aneh lah. Makanya jenengan pas kebetulan mergo Mbah Min kok tiba-tiba ngamplopi saya itu baru oleh upah Nyuwuk. Alhamdulillah. Pripun Pak? Bisa diterima? Bisa ya? Boleh. Jadi Mbah Min boleh. Berarti panggil saya suruh nyuwuk, Mbak. Ya siapa Mbak? Jadi kalau ojo dito itu pada dasarnya adalah rizku minallah, wasilahnya Allah yang bikin. Gini bener. Dalane memang macam-macam. Ono sing mimpin tahlilan. Ya kan? Ono ning oleh amplopne ono mati niku amplope ngrudu yo. Tapi yo aja terus mumpung ora ono mati yo. Kowe Pak ora tahlilan opo tangga ora ono sing mati ngono iku jenenge yo ora apik ngono iku. Ora ono proyek. Proyek. Pripun Pak? Ada lagi? Kalau ada yang mau nanggapi, ya enggak, kita ini kan saling memberikan masukan, Pak. Namanya juga diskusi. Santai aja. Ayo itu kopinya yang mau nambah. Enggak ada yang lain. Oh, penjelasan nanti. Ya, betul. Ya kalau ada
Ya. Atau kalau gini, kalau mau lebih detail nanti 4 mata ya. Ya. Jangan ngomong-ngomong kan kono. Untuk di wilayah umum biasanya kalau dengan tiba-tiba misalnya Fatihah ini ampuh, ini biasanya ini menimbulkan kata-kata, ada orang yang mengatakan ini dukun benar atau tidak. Nah ini penepisnya harus bagaimana? Dukun beneran? Nah biasanya dikatain ini dukun seperti itu lah. Itu menepisnya bagaimana? Mohon izin ya. Dukun itu istilah apa betul? Istilah yang digunakan ya bangsa Indonesia, ya khususnya Jawa ya. Dukun. Ya, dukun itu ya karena memang duduknya tekun. Mungkin aku ya termasuk dukun mungkin, aku duduknya tekun ya ning kono wae ora pindah-pindah duduk, ora pindah duduk. Ya kan? Nah, orang duduk tekun itu kan bisa aja dia duduk berzikir. Ya kan? Dengan dia berwasilah zikir itu dia dekat dengan Tuhan. Ketika dia sudah dekat dengan Tuhan, dia bisa merasakan kehadiran Tuhan dekat dengan dirinya. Bahkan dia bisa merasakan kebersamaan Tuhan dalam seluruh aktivitasnya. Makanya kolo-kolo kerentek hati bakal dumadi. Lagi kerentek hati, wis ora maca apa-apa, jebule ndilalah ya. Nyatane dukun karo sing ora dukun ya ora dipercaya dukun, Pak. Malah zaman saiki, zaman sekarang orang lebih percaya, lebih taat sama dukun daripada sama kiai. Ini fakta ya. Kiai nyuruh ngamalin, misalnya udah kamu sholat tahajud, baca Sayyidul Istighfar 100 kali. Itu kadang ya belum ngamalno, kadang ya ora. Coba dukun sing nyuruh. Kamu kenapa? Saya tak selama ini dibohongin orang dulu. Misalnya apa? Kamu cari buah mada. Kira-kira begitu. Kamu cari buah mada. Ya, kamu bacakan Fatihah, sambil bayangkan orang yang suka bohongin kamu, misalnya. Kira-kira langsung golek buat maga, apa nunggu tahun depan? Langsung sing ngongkon, itu cuma istilah lah, ya aja. Allah itu maha tahu. Yang penting apapun yang kita laksanakan tidak bertentangan dengan syariat, tidak bertentangan dengan akidah. Jadi standarnya akidah, syariat, dan akhlak. Itu standar Islam. Landasan dan Islam itu 1 akidah, 2 syariat, 3 akhlak. Kalau saya begini menurut akidah bagaimana? Kalau sampean tiba-tiba bisa ngobatin orang sembuh terus keluar-keluar kemana-mana malah promosi. Supaya apa? Pasiennya nambah kemana-mana. Wah saya Pak, kemarin ke Pak Imam itu lepoh sama aku. Pak saya air minum, Pak ini semua ayo Pak, kalau nggak ada saya, ini. Tentu yang dinding cerita. Dalam rangka apa? Marketing. Allahnya diting. Kudune gini, saya jadi nambahin betul. Harusnya 4 mata. 4 mata menggawa gula, menggawa kopi. Enggak, bercanda. Ya, kudunya kita niru Nabi Ibrahim. Orangnya diberikan sugesti yang kita suruh, ayo Pak ikutin saya. Sama jadi dukun kan menang kampung. Tenang ya, orang apa? Ya. Kiai NU rata-rata ya nyambi dukun. Nek ora nyambi dukun tak pakai sugih. Iya bener. Lha sing ngono-ngono itu mesti ya lama. Jadi begini, di samping Fatihah, selesai zaman berbaca Fatihah, pasiennya dibimbing. Ikutin saya Bu, ikutin saya Mbak, ikutin saya Pak, Mbah, Kang, Dek, Ning. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza
wa iza maritu fahuwa yasfin. Sadaqallahu alazim. Itu surat Al-Qur'an itu, Pak. Kapan di surat Asy-Syu'ara ada. Asyura apa Asyu'ara itu ada. Terus diartikan sekalian. Ini artinya Pak, wa iza dan apabila maritu aku sakit, fahuwa maka dialah yasfin yang menyembuhkan. Ketika pasien yang kita ajak ngomong begitu, yakin Pak? Yakin. Jadi kalau sampai sakit yang menyembuhkan siapa? Dia. Dia itu siapa? Allah. Dia tidak akan mengkultuskan kita yang menyembuhkan, tapi Allah yang maha. Karena Al-Fatihah itu as-safi. Al-Fatihah itu disampaikan umul kitab. Al-Fatihah itu namanya umul kitab, ya Pak kan? Umul Quran, as-sifa. Karena memang bisa dibuat ruqyah. Nah, tukang ruqyah itu istilah kita dukun, tukang ya memang dukun ada macam-macam Mbak. Kalau ada dukun yang memang ya punya kepentingan macam-macam terus ngakali wong barang ngono kae ya ono. Iya kan? Ya enggak semua dukun elek. Enggak apa-apa istilahnya enggak apa-apa, yang penting kita ya mengamalkan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Itu kan petunjuk ya. Petunjuk itu input. Supaya dengan input itu kita punya bahan proses berpikir, setelah kita proses berpikir ada output. Intinya ya kita menjadi khotim, kita melayani umat, jangan minta dilayani sama umat. Apapun selama kita bisa melayani, kita layani, ya kan? Petunjuknya jelas dari Quran. Selama kita tidak menyimpang dari akidah, please syariat. Ya jangan terus ngocone Fatihah, tapi ngombe ning nganggo uyuh jaran. Senyum-senyum ada enggak? Ngombene boleh enggak? Enggak. Atau kalau kamu sakit bumi lo pagi-pagi uyuhe tadai gelas diombe. Pernah dengar enggak? Pernah dengar? Ada berarti kan? Boleh apa tidak? Bertentangan apa tidak? Dengan apa? Syariat. Memang yang menyembuhkan Allah. Caramu salah. Itu najis. Ini benar. Nah itulah. Paham ya? Gak usah pakai bohongin barang ngono kae itu apa kira bener kalau enggak bohongin barangnya. Ini Pak, zaman terlalu parah ini. Soalnya kan ini enggak main-main kan sama wis dokter bolak-balik. Iya Pak, saya mau kayak bosen ke dokter nah. Ini enggak seperti biasa. Itu ono sing gawe iki. Ini caranya ngawal. Ini kudu pakai bukur. Ini minyaknya harus dari Turki. Itu sak cc 1,5 juta apa? Padahal ini coket mau 15.000 loh, beda kali kok, ya kan? Bertentangan enggak? Nah itu ada apa tidak? Banyak. Kita memang dasarnya tertolong karena Allah dengan petunjuk Rasul. Itu jelas diterangkan, bisa dijadikan ruqyah, bisa dijadikan jampe itu subuh. Saya tukang subuh jenenge dukun, bahasa Arabnya tabib, bahasa inteleknya dokter. Udah jangan kecil hati, yang penting nyatanya manfaat kok, bisa menyenangkan orang yang tadinya susah lalu sedih, kita datang pakai air adem nyatanya ya wonge laku utawa nyenengno wong. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah memasukkan kegembiraan, kesenangan ke dalam kalbu sesama. Ini bener. Ning aja nekone ngono ya ngono ning aja ngono. Pinter uga. Nah, ini wae pripun, Pak? Ya kalau ada yang janggal jenengan ngeyel. Saya itu siap dinyeli kok. Saya siap dikritik. Ya, mau diskusi ya, saling memberi masukan, tukar kabar, tukar pengalaman. Ayo,
Tak apa. Sambil hujan, sambil harus mulai hujanan. Nginep. Ayo silakan yang mau ngopi, rokokan, ayo. Pak Imam, Pak Jul, Pak Bio, Pak Dedi, boleh nggak apa-apa Pak. Para atlet itu kan nggak apa-apa. Nggak apa-apa, musyawarah boleh, musyawarah ayo kita punya. Ya anggap aja ini Basul Masail ya. Ya walaupun kita nggak punya lembaga Basul Masail karena NU sudah ada lembaga Basul Masail. Kalau di lingkungan kita ketuanya Kiai Haji Ahmad Ruki Ghazali, itu beliau ketua lembaga Basul Masail di Nahdlatul Ulama. Ya ini dan bawa kita barang. Pun monggo silakan. Ya. Kalau nggak ada yang tanya, saya mau nanya. Nah, gitu enak. Ada pertanyaannya yang aja enak. Jawab pertanyaannya aja enak. Intinya ini input beberapa hari bahkan hampir seminggu ya, Ya kita telah sama-sama walaupun seberapa kadarnya telah sama-sama babatin utang. Sekarang sudah menjadi lahan atau lahan kosong, ladang ya Pak. Ya sudah ada tanamannya dikit-dikit. Ada tanamannya. Namanya juga ladang, ada tanaman yang berumput juga apa. Nah, karena hutan ini sudah menjadi ladang, ladangnya namanya Ahsanul Hadis Riyadus Salihin. Saya tidak menuntut, tidak mengharuskan, dan tidak meminta. Tapi karena ini ada kebaikan, saya hanya menginformasikan. Karena lahan sudah ada, bagi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, yang ingin ikut nanam, monggo. Terserah jenengan, ini lahan mau ditanemin. Saya tidak monopoli. Monggo, sing arep nanam pace, pengen panen pace ya, nanduro pace. Sing pengen panen kesemek nanduro kesemek, nek pengen panen duku nanduro duku, pengen rambutan nek pengen panen montong ya nanem montong. Itu kira-kira begitu Pak, kira-kira ya. Ini saya hanya memberikan kesempatan aja, mumpung belum kan gitu, mumpung belum ya, nanti kalau sampai pada saatnya nggak ada yang nanam, wong saya yang babatin, masa saya babatin saya nggak nanam, ya nanti saya tanamin. Cuman mumpung masih ada peluang, monggo terserah. Yang mau ikut nanam, saya kasih peluang, monggo silakan nanam, terserah mau nanam apa. Kira-kira gitu Pak Dedi. Ya, wah itu oleh nyusun ukoro itu angel Pak. Saman kari niru ini raiso kebangetan dong ketua, ya. Jadi kemana-mana cukup begitu ya. Gini bener Pak, ojo njaluk ya, jangan maksa, jangan mengharuskan, jangan. Udah, kalau nggak ada yang nanam ya kita tanemin sendiri pelan-pelan. Intinya itu yang saya sampaikan. Masih ada yang mau disampaikan atau ada tanggapan atau apa, silakan. Bebas. Nomor tetap. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, hidayah, inayah, memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wali walidina wali auladina wali masyayikhina wali ikhwanina wali jironina wali asatidina wali talamidina wali talamidatina
wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbighfir warham wa anta khairur rahimin wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyiba wa siyan fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabana rasula faktubna ma'asyahidin. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabana rasula faktubna ma'asyahidin. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabana rasula faktubna ma'asyahidin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum fataqabbal ya karim. In uridu ilal islaha matata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilahi unib. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu